Shalom, selamat pagi, semangat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita mengucap syukur dan berterima kasih oleh karena kasih setia Tuhan yang senantiasa nyata dalam hidup kita. Dan di pagi hari ini kita jumpa lagi dalam Sapaan Pagi Batra Kasih. Sebelum kita memulai seluruh aktivitas kita pada hari ini, bersama kita akan kembali merenungkan sabda firman Tuhan. Untuk itu, saya mengajak kita semua untuk berdoa memohon pimpinan kuasa Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, Bapa yang kami sembah dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Kami mengucap syukur atas berkat kasih setiamu. Melewati malam yang gelap menyambut hari yang baru. Dalam istirahat kami diberkati. Tubuh kami menjadi kuat dan sehat pada pagi hari ini. Kami akan membaca firman-Mu, kami mohonkan kuasa Roh Kudus Tuhan menuntun hati dan pikiran kami. Memampukan kami untuk mengerti dan memahami setiap firman yang diberitakan. Dengan rendah hati kami bermohon, bersabda dan berfirmanlah. Ya Bapa, demi Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat, firman yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Mazmur pasal 70 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Opa oma anak cucu yang diberkati, mari kita baca bersama-sama Mazmur pasal 70 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Di bawah judul perikop doa minta pertolongan. Mari kita baca. Untuk pemimpin biduan dari Daud pada waktu mempersembahkan korban peringatan. Ya Allah, bersegeralah melepaskan aku. Menolong aku ya Tuhan, biarlah mendapat malu dan tersipu-sipu mereka yang ingin mencabut nyawaku. Biarlah mundur dan kena noda mereka yang mengingini kecelakaanku. Biarlah berbalik karena malu mereka yang mengatakan syukur, syukur. Biarlah bergirang dan bersukacita karena Engkau, semua orang yang mencari Engkau. Biarlah mereka yang mencintai keselamatan daripadamu selalu berkata, Allah itu besar. Tetapi aku ini sengsara dan miskin. Ya Allah, segeralah datang. Engkaulah yang menolong aku dan meluputkan aku. Ya Tuhan, janganlah lambat datang. Demikian pembacaan Alkitab. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara opa oma yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada kenyataannya memang di dalam hidup ini kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Kalau bacaan firman Tuhan pada saat ini diberi judul doa minta pertolongan, maka jelas memang benar kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Realitasnya adalah menjalani kehidupan di dalam dunia ini dengan berbagai kenyataan, berbagai rintangan, berbagai halangan, berbagai pergumulan dan persoalan datang silih berganti di dalam hidup ini, kita membutuhkan pertolongan. Kita tidak akan pernah mampu menjalani hari-hari kita ketika kita hanya mengandalkan kekuatan kita. Kita tidak akan pernah mampu jika kita hanya mengandalkan pikiran kita, kecerdasan kita, pengetahuan kita. Kita membutuhkan kekuatan yang berasal dari Tuhan. Pemazmur dalam bacaan kita pada saat ini jelas, ia mengatakan, Ya Allah, bersegeralah menolong aku. Ayat 2 mengatakan, melepaskan aku, menolong aku ya Tuhan. Ini sebuah permohonan dari pemazmur yang meminta bagaimana Allah segera menolongnya, Allah segera melepaskannya, membebaskannya dari segala pergumulan dan persoalan yang ia hadapi, berhadapan dengan musuh-musuhnya. Dalam situasi seperti itu, pemazmur tahu benar, hanya Tuhan satu-satunya tempat pertolongannya. Hanya Tuhan satu-satunya sumber pertolongannya. Tidak ada yang lain. Pemazmur sungguh sangat mengandalkan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dalam kehidupan kita sesungguhnya hal yang sama harus ada di dalam diri kita. Sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang percaya, sebagai orang yang bertuhan. Satu-satunya tempat
kita meminta dan kita memohon. Satu-satunya sumber pertolongan kita, itu adalah Tuhan. Yang kita sebut hari ini dengan sebutan Allah Bapa Sorgawi di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita memohon pertolongan daripadanya. Hal ini mau mengingatkan kepada kita dan mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang sangat memperhatikan, yang peduli, maha baik. Dia tahu apa yang kita alami. Dia bukan Allah yang tidur, bukan. Dia Allah yang senantiasa terjaga untuk semua manusia. Oleh sebab itu penting bagi kita semua di tengah realitas yang ada di tengah berbagai pergumulan dan persoalan, datang kepadanya dan memohon pertolongannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, saya tidak tahu apa yang saudara alami hari ini. Saya tidak tahu bagaimana engkau menjalani hari-harimu. Saya juga tidak tahu bagaimana keadaanmu pada pagi hari ini. Tetapi satu hal yang saya tahu, apapun keadaanmu, baikkah keadaanmu, tidak baikkah keadaanmu, sukacitakah engkau atau berdukacitakah engkau, bergembirakah engkau, sedang bersedihkah engkau, lapangkah jalanmu ataukah penuh pergumulan dan persoalan, saya tidak tahu. Tetapi satu hal yang pasti, di tengah berbagai hal yang kau alami hari ini, firman Tuhan mau mengajarkan kepadamu, selama engkau masih bernafas, selama engkau menjalani kehidupanmu hari lepas hari, waktu ke waktu, engkau jalani dalam setiap aktivitas hidupmu, firman Tuhan mau mengatakan engkau membutuhkan pertolongan Tuhan. Oleh sebab itu, mari datang kepada Tuhan. Karena apa? Karena di dalam sukacitamu, Tuhan akan hadir dan meneguhkan sukacita itu senantiasa ada di dalam dirimu. Di dalam persoalan, kedukaan, pergumulan yang kau alami, Tuhan akan hadir untuk memberikan jalan keluar, menopang dan menguatkanmu di tengah-tengah berbagai realitas yang kau alami. Kita membutuhkan Tuhan. Mungkin engkau berpikir bahwa, oh, saya tidak butuh-butuh amat sih, saya punya segalanya, saya punya semua apa yang saya miliki. Saya punya istri yang baik, anak-anak yang luar biasa, saya punya pekerjaan yang luar biasa. Demikian juga saya istri yang bersuka cita, punya suami yang baik, punya anak-anak yang luar biasa, rumah tangga kami baik. Kami tidak butuh-butuh amat dengan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, jangan berpikir seperti itu. Engkau harus ingat bahwa segala sesuatu yang engkau miliki itu berasal dari Allah. Hanya dalam hitungan detik Allah dapat mendatangkan berkatnya, tetapi dalam hitungan detik juga Allah dapat menghilangkan segala sesuatu yang ada pada dirimu. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dalam kesadaran bahwa Allah berotoritas mutlak dalam kehidupan kita, Allah yang berkuasa di dalam kehidupan kita, jangan pernah engkau meninggalkan Allah. Cari Allah, sembah Dia, puji Dia, berdoa kepadanya, andalkan Dia di dalam kehidupanmu. Sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang percaya, dalam iman percaya kepada Kristus Yesus, kita mau mencari Allah, menemukan Allah, kita memuji, meninggikan Dia, memuliakan namanya. Karena Dialah Allah Israel, Allah yang satu-satunya Allah yang patut kita sembah dan kita muliakan di dalam kehidupan kita. Dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, tidak sedikit orang memang pada hari ini berada dalam pergumulan yang luar biasa akibat dampak daripada pandemik ini. Tidak sedikit orang yang pada hari ini berteriak minta tolong. Begitu luar biasanya dampak pandemik ini secara ekonomi, kesehatan, kehidupan sosial. Itu semua realitas dan kenyataan yang hari ini kita mau mengingatkan bahwa kekuatan kita manusia tidak cukup untuk mengatasi apa yang ada di dalam dunia ini. Realitas-realitas yang ada di dalam dunia ini. Kalau kita manusia memang hebat, kalau kita manusia memang kuat, kalau kita manusia memang luar biasa. Sudah dari kemarin persoalan pandemik ini selesai, tapi realitas dan kenyataannya mau memperlihatkan ratusan ribu orang mati hari ini.
oleh karena pandemik. Ratusan ribu orang ter-PHK, dirumahkan. Ekonomi rumah tangga carut marut. Banyak orang yang sakit. Rumah-rumah sakit hampir lagi tidak bisa menampung. Ini memperlihatkan bahwa kalau hanya dengan kekuatan manusia, kekuatan kita, pengetahuan kita, kita tidak mampu. Tidak akan pernah mampu. Oleh sebab itu sekali lagi pemazmur memberikan ajaran kepada kita pada pagi hari ini. Minta tolong kepada Tuhan. Lipat tanganmu, ajak suami istri, orang tua anak-anakmu. Dalam rumah tanggamu, lipat tangan, angkat pujian, rendahkan hatimu di hadapan Tuhan dan sampaikan segala permohonanmu kepada Tuhan Allahmu. Dan dalam iman percaya kepada Kristus Yesus, oleh kuat kuasa Roh Kudus Tuhan, saya percaya engkau bersama dengan seisi rumahmu, engkau dalam pekerjaanmu, engkau dalam pelayananmu, engkau semua akan ditolong oleh Tuhan. Tuhan bersegera menolongmu, memberikan jalan keluar, meringankan beban-bebanmu. Tuhan yang akan mendatangkan keselamatan yang daripadamu, yang pada akhirnya engkau bersama dengan keluargamu akan berada dalam keadaan yang baik, penuh dengan sukacita, penuh dengan damai sejahtera. Karena apa? Karena Tuhan bertahta, karena Tuhan memimpin, karena Tuhan menuntun seluruh jalan hidupmu bersama dengan keluargamu. Oh, kalau Tuhan yang menuntun dan memimpin tidak ada yang mustahil. Kalau Tuhan yang berperkara dan berkarya, maka segala sesuatu pasti baik adanya. Oleh sebab itu, sekali lagi Bapak Ibu dan saudara-saudara, mari ajak keluargamu, pribadimu juga, lipat tangan berdoa dan memohon pertolongan dengan Tuhan, yakin dan percaya engkau akan berada dalam keadaan yang baik. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur atas firman-Mu. Sungguh kami membutuhkan pertolongan daripadamu hari lepas hari dalam seluruh aktivitas hidup kami. Oleh sebab itu ya Allah, bersegeralah menolong kami, menuntun dan memimpin kami di tengah situasi pandemi secara khusus saat ini. Tuhan menolong kami, menolong setiap rumah tangga, menolong setiap keluarga, sehingga semua kami berada dalam keadaan yang baik, sehat, dijauhkan dari segala sakit penyakit. Bahkan Tuhan, mereka yang sedang mengalami PHK, dirumahkan, terganggu, kehidupan ekonomi mereka tidak stabil. Bapa Sorgawi, dalam nama Tuhan Yesus, hamba mohonkan, nyatakan kuasa-Mu, berikan jalan keluar. Pulihkan kehidupan ekonomi setiap umat-Mu, pulihkan keadaan tubuh jasmani mereka, berikan kesehatan, kekuatan yang berasal daripadamu. Dan hamba percaya kehidupan kami akan senantiasa diberkati oleh karena pertolongan Tuhan, dan kami boleh berada dalam keadaan yang baik-baik saja. Terima kasih Bapa, kami akan memulai seluruh aktivitas hidup kami. Tuhan berkati dan sertai kami, berkati orang tua kami, opa oma, anak cucu, Bapak Ibu saudara-saudara, berkati Tuhan, suami, istri, saudara, bersaudara, satu keluarga, satu rumah tangga, bahkan masa depan anak-anak kami. Kami mau serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan berkati kita semua.